rumah warga di Kabupaten Muaro Jambi rusak akibat angin puting beliung. Luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi semakin bertambah. Tujuh motif batik tulis karya warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Jambi memperoleh hak cipta. Selamat sore pemirsa, hari ini Kamis 31 Oktober 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, bencana hidrometeorologi angin puting beliung saat ini melanda Desa Rukam, Kabupaten Muaro Jambi. Dan peristiwa tersebut menyebabkan 7 rumah warga rusak. 7 rumah milik warga Desa Rukam, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi rusak setelah diterjang angin puting beliung. Jumlah tersebut tersebar di 3 rukun tetangga, yakni RT 3, 4, dan 5. Sekretaris BPBD Kabupaten Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan kerusakan rumah warga umumnya terjadi pada bagian atap dengan kondisi rusak ringan hingga sedang. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan terkait dampak dari peristiwa tersebut. Dodi Dorista memastikan tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu sore kemarin itu. Itu angin mendadak sekali ya. Sehingga warga masyarakat sangat terkejut kejadian itu, berhamburan, namun demikian tidak ada korban jiwa. Dan kami menerima laporan itu sekitar 16.30. Segera kami tindak lanjutin, tentu kami melapor atasan dulu ya, koordinasi dengan sosial. Dodi menambahkan meski terjadi puting beliung, namun Pemkab Muaro Jambi belum menetapkan status menjadi siaga bencana hidrometeorologi. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, selama musim penghujan baru 1 kali Desa Rukam dilanda angin puting beliung. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi bertambah menjadi 1.174,44 hektar. Penambahan jumlah lahan terbakar itu terjadi di sejumlah desa dalam wilayah 3 kabupaten. BPBD Provinsi Jambi mencatat adanya penambahan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Luasan lahan yang terbakar ini bertambah setelah ditemukan adanya kebakaran lahan yang masih terjadi di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi per 31 Oktober 2024, luasan lahan yang terbakar mencapai 1.174,44 hektar. Jumlah itu naik dibandingkan luas lahan yang terbakar sebelumnya hanya 1.152,34 hektar. Penambahan luasan lahan itu terjadi di sejumlah desa, diantaranya Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan luas terbakar mencapai 3 hektar. Desa Tambang Tinggi, Kecamatan Cermin dan Gedang, Kabupaten Sarolangun 1 hektar, Desa Balai Rajo, Kecamatan 7 Koto Ilir, Kabupaten Bungo 3 hektar, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari 1 hektar, Desa Muara Mensau, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun 1,5 hektar, dan Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun sekitar 2,5 hektar. Meningkatnya luas lahan terbakar disebabkan meningkatnya suhu udara yang terjadi pada beberapa hari terakhir. Masih terjadinya kasus karhutla di sejumlah kabupaten dan kota membuat pemerintah Provinsi Jambi dan tim Satgas Penanganan Karhutla memperpanjang status siaga darurat hingga 30 November mendatang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, musim kemarau saat ini menyebabkan lahan persawahan di Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan dan akibatnya ratusan hektar lahan persawahan tersebut terancam gagal panen. Ratusan hektar lahan persawahan milik warga di Kecamatan Depati 7 dan Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan. Akibatnya tanaman padi milik warga yang baru ditanam terancam gagal tanam atau puso. Kondisi ini telah terjadi sejak 1 bulan terakhir.
Tanaman padi yang baru berumur 30 hari terlihat mulai menguning dan layu serta tidak tumbuh dengan sempurna. Hal itu diperparah dengan kondisi permukaan tanah sawah yang juga mulai retak akibat tidak mendapat pasokan air yang mengairi area persawahan yang sebagian besar merupakan sawah tada hujan. Salah seorang petani, Miswan, mengatakan selain disebabkan musim kemarau, kekeringan ini juga disebabkan putusnya saluran irigasi yang mengairi sawah mereka. Kekeringan nih Pak. Ini sawah kita nih ada irigasinya atau memang mengandalkan air hujan Pak? Air irigasinya ada, itu irigasi Kasonggi, cuman irigasinya tidak sampai ke wilayah kami. Petani berharap adanya perhatian dari pihak terkait terhadap kekeringan yang melanda lahan persawahan mereka dan memberikan solusi terkait kerugian yang dialami oleh para petani. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, suhu udara di Provinsi Jambi meningkat dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan suhu udara itu dipengaruhi adanya fenomena alam pertumbuhan bibit siklon tropis di wilayah utara Indonesia, yakni sekitar Laut Filipina. BMKG Provinsi Jambi memastikan peningkatan suhu udara yang terjadi di Provinsi Jambi dipengaruhi pertumbuhan bibit siklon tropis di wilayah utara Indonesia, tepatnya di sekitar Laut Filipina. Fenomena tersebut membuat berkurangnya tutupan awan sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi, Nabila, mengatakan meski suhu udara meningkat namun belum memasuki suhu udara ekstrim. Suhu udara di Provinsi Jambi masih berkisar antara 33 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Pencatatan suhu tertinggi di Provinsi Jambi sendiri terjadi pada bulan September kemarin, 3 September 2024. Tercatat suhu maksimal itu mencapai 37 derajat Celcius, yang mana data sebelumnya itu ada di angka 36,4 dan itu terjadi di tahun 1998. Meski suhu udara meningkat, namun sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi saat ini telah memasuki awal musim penghujan. Diprediksi dalam beberapa hari ke depan, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi saat ini melakukan supervisi pilkada ke KPU Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni melakukan supervisi Pilkada serentak tahun 2024 ke KPU Tanjung Jabung Barat. Supervisi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan persiapan KPU Tanjung Barat dalam Pilkada serentak tahun 2024. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, KPU Provinsi Jambi melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan, supervisi dilakukan dalam rangka memantau kesiapan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah. Tak hanya administrasi, supervisi yang dilakukan juga meliputi pemeriksaan kelengkapan logistik pendukung dan keamanan selama tahapan pilkada serentak berlangsung. Kita melakukan supervisi supervisi monitoring. Nah, kebetulan kita juga berkunjung ke gudang logistik KPU Tanjung Barat. Setelah kami cek gudangnya bagus, kemudian pengolahan logistiknya bagus. Mudah-mudahan nanti tinggal persiapan dulu keberangkatan atau diskusi aja gitu. Dalam supervisinya ke kantor KPU Tanjab Barat, Iron Syahroni juga turut melakukan pengecekan gudang penyimpanan logistik di Jalan 2 Jalur Sri Sudewi, Kota Kuala Tungkal. Dari hasil peninjauan, Iron Syahroni meyakini pelaksanaan pilkada di Tanjab Barat akan berjalan sesuai rencana, aman, dan kondusif. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, KPU Kabupaten Sarolangun saat ini menargetkan 2 hari kerja untuk bisa menyelesaikan penyortiran maupun juga pelipatan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Jumlah surat suara yang akan dilakukan penyortiran yaitu mencapai 221.647 lembar. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun melibatkan 84 orang. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang akan dilakukan penyortiran dan pelipatan mencapai 221.647 lembar, yang terdiri dari 219.647 lembar surat suara sesuai daftar pemilih tetap dan 2.000 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang. Surat suara ini terdapat di 89 kotak. Selama 1 hari kerja, masing-masing petugas sortir dan pelipatan surat suara akan diberikan 1 kotak yang berisi surat suara. Kemarin waktu gubernur, terlibat gubernur dan wakil gubernur 48 orang, yang datang 44 orang. Selanjutnya, karena ini untuk bupati dan wakil bupati, kertasnya lebih lebar daripada gubernur. Ahmad Mujadid optimis proses sortir dan pelipatan surat suara akan selesai tepat waktu yang berakhir pada hari ini 31 Oktober 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyelesaikan proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Saat ini KPU tengah melakukan tahapan pengemasan ke dalam sampul. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru saja menyelesaikan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati tahun 2024. Saat ini KPU mulai melakukan proses pengemasan logistik ke dalam sampul amplop sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan proses pengemasan mulai dilakukan hari ini oleh petugas dari internal KPU. Proses pengemasan ini dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk logistik yang belum datang hanya formulir C dan perlengkapan TPS. Pada saat pendistribusian, KPU memastikan bahwa distribusi logistik pemilu bakal dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kendaraan mobil box. Hal itu untuk menghindari kerusakan logistik pemilu yang disebabkan hujan. Sebelum didistribusikan, KPU akan menggelar rakor bersama aparat dan stakeholder setempat terlebih dahulu. Logistik pemilu akan didistribusikan di 507 unit TPS. Hodijatul Kubro berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berjalan aman, nyaman, dan damai serta tak ada gesekan antar simpatisan kedua pasangan calon yang akan berlaga. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Bawaslu Kabupaten Kerinci meminta pihak KPU untuk lebih teliti dalam melakukan proses penyortiran surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. Hal tersebut bertujuan agar seluruh surat suara yang akan digunakan dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Bawaslu Kabupaten Kerinci meminta KPU lebih teliti dalam melakukan proses penyortiran surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak 2024. Hal itu bertujuan untuk memastikan tidak ada surat suara yang rusak atau tertukar saat proses pemungutan suara. Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci, Tommy Akbar, mengatakan ketelitian dalam penyortiran merupakan hal yang sangat penting agar setiap surat suara yang akan digunakan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Kepada KPU mengenai logistik yang sudah datang ini, kita minta berhati-hati, teliti, dan mencermati betul dalam proses sortir surat suara tersebut. Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kerinci merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang sesuai harapan. Tommy Akbar mengingatkan KPU Kerinci untuk menyiapkan personil yang berpengalaman dalam proses penyortiran agar tidak terjadi kekeliruan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, debat perdana Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan digelar pada Jumat malam. Persiapan debat calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur diklaim sudah mencapai 90%. 2 hari jelang pelaksanaan debat terbuka calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, KPU Muaro Jambi mengklaim persiapan debat telah mencapai 90%. Hanya persiapan teknis yang hingga saat ini masih dirancang oleh KPU.
Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan KPU telah membentuk tim perumus dan panelis yang akan mendesain atau membuat pertanyaan terkait visi misi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kita bentuk dari tim akademisi, dari profesional dan tokoh masyarakat. Kemudian dari hasil tim perumus ini lahirlah tim penulis yang sudah dipilih oleh tim perumus hasil koordinasi dengan KPU Pemprov Jambi. Terpilihlah 5 orang penulis yang bertugas untuk mendesain, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan visi misi. Debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi akan dibagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, opening dan penyampaian visi misi. Segmen kedua, pendalaman visi dan misi hasil pertanyaan yang dirumuskan oleh tim panelis. Segmen ketiga, tentang penajaman visi dan misi. Segmen keempat, paslon saling bertanya dan menjawab. Segmen kelima, pasangan calon kembali bertanya dan menjawab. Dan segmen terakhir, pertanyaan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Muaro Jambi mengklaim kesiapan pelaksanaan debat terbuka telah mencapai 90%. Debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi dibagi dalam 6 segmen. 2 hari jelang pelaksanaan debat terbuka calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, KPU Muaro Jambi mengklaim persiapan debat telah mencapai 90%. Hanya persiapan teknis yang hingga saat ini masih dirancang oleh KPU. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan KPU telah membentuk tim perumus dan panelis yang akan mendesain atau membuat pertanyaan terkait visi misi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kita bentuk dari tim akademisi, dari profesional dan tokoh masyarakat. Kemudian dari hasil tim perumus ini lahirlah tim penulis yang sudah dipilih oleh tim perumus hasil koordinasi dengan KPU Pemprov Jambi. Terpilihlah 5 orang penulis yang bertugas untuk mendesain, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan visi misi. Debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi akan dibagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, opening dan penyampaian visi misi. Segmen kedua, pendalaman visi dan misi hasil pertanyaan yang dirumuskan oleh tim panelis. Segmen ketiga, tentang penajaman visi dan misi. Segmen keempat, paslon saling bertanya dan menjawab. Segmen kelima, pasangan calon kembali bertanya dan menjawab. Dan segmen terakhir, pertanyaan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi segala tahapan pilkada. Dengan regulasi dan juga ketentuan yang telah dipahami, masyarakat diharapkan dapat mengawasi jika terdapat politik uang maupun juga ujaran kebencian. Meski personel pengawasan terbatas, namun tak menyurutkan kinerja Bawaslu Muaro Jambi dalam melakukan pengawasan tahapan pilkada serentak tahun 2024. Bawaslu Muaro Jambi mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak, salah satunya mengadakan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, organisasi, dan mahasiswa. Pimpinan Bawaslu Muaro Jambi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Elvi Prasetya mengatakan, pertemuan ini diharapkan dapat memunculkan ide dan gagasan dalam meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada serentak. Dengan regulasi dan ketentuan yang difahami, masyarakat diharapkan dapat mengawasi politik uang dan ujaran kebencian. Memberdayakan masyarakat untuk mau dan nanti dalam kelanjutan setelah acara ini mampu melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap kegiatan atau tahapan pilkada yang dilakukan. Elvi Prasetya menambahkan praktek politik uang harus dilawan secara bersama. Seluruh elemen masyarakat harus memiliki komitmen untuk tidak memberikan ruang kepada tim pemenangan pasangan Cakada untuk tidak melakukan praktik politik uang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi memastikan persediaan belangko KTP elektronik jelang pilkada serentak mencukupi. Saat ini persediaan belangko KTP elektronik mencapai 27.000 keping.
Dinas Dukcapil Provinsi Jambi memastikan persediaan belangko KTP elektronik mencukupi hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Saat ini persediaan belangko KTP elektronik mencapai 27.000 keping. Jumlah tersebut nantinya akan diberikan ke setiap kabupaten kota yang membutuhkan. Kabid Dukcapil Disdukcapil Provinsi Jambi Betty Sakura mengatakan ketersediaan belangko KTP elektronik disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman hingga awal Oktober 2024. Jika masih terdapat kekurangan, Disdukcapil Provinsi Jambi akan langsung bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta penambahan belangko KTP elektronik. Belangko cukup. Jadi pada saat pelaksanaan pilkada besok di tanggal 27 November, stok belangko kita cukup. Ya. Berapa kisarannya, Bu? Ya, jadi sekarang kan yang belum rekam ada 27.000. Nah, kita siapkan sebanyak itu. Hingga saat ini masih ada 18.000 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, akses dan lokasi rumah yang cukup jauh dari kantor Disdukcapil juga menjadi kendala masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJS Gubernur Jambi Sudirman tekankan pentingnya pembangunan sektor pertanian. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di segmen editorial. Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menekankan terkait pentingnya pembangunan sektor pertanian untuk ketahanan pangan daerah. Penanganan persoalan pangan saat ini menjadi isu yang sangat penting yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh pihak. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menghadiri seminar internasional pertanian dan ketahanan pangan yang diselenggarakan Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia. Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan seminar internasional pangan dalam upaya mewujudkan pembangunan pangan yang berkelanjutan. Penanganan persoalan pangan menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian seluruh pihak agar memberikan jaminan ketersediaan bahan pangan di setiap daerah. Seminar internasional ini diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan yang komprehensif untuk menciptakan sektor pertanian yang berkualitas. Langkah dan upaya bersama dalam mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Pemerintah Provinsi Jambi hadir dalam rangka seminar internasional terkait dengan masalah pertanian dan ketahanan pangan. Kami mengapresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan hasil seminar internasional ini memberikan manfaat besar dan berdampak besar bagi tata kelola pertanian. Pembangunan sektor pertanian daerah sangat berkaitan dalam upaya mencapai target swasembada pangan nasional. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman resmi menyerahkan tropi dan piagam penghargaan produktivitas sidakarya tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Pemberian penghargaan ini dilakukan dalam upaya mendorong perusahaan kecil, menengah maupun besar untuk berlomba meningkatkan produktivitas. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman resmi menyerahkan tropi dan piagam penghargaan produktivitas sidakarya tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Sudirman mengatakan pemberian penghargaan ini dilakukan dalam upaya mendorong perusahaan kecil, menengah maupun besar untuk berlomba meningkatkan produktivitas. Memaksimalkan pembangunan produktivitas baik untuk tenaga kerja maupun perusahaan merupakan bagian penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan para pekerja. Para perusahaan yang berhasil meraih penghargaan sidakarya diharapkan dapat mempersiapkan diri agar dapat mewakili Provinsi Jambi bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan penganugerahan produktivitas para makarya tingkat nasional. Sinergi dan kolaborasi bersama dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas UMKM menjadi bagian integral untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan UMKM daerah. Pemprov Jambi memberikan apresiasi kepada para pengusaha-pengusaha yang telah memberikan kontribusi besar
dalam upaya peningkatan pendapatannya, termasuk juga kreativitas. Dan kita memberikan ucapan selamat kepada mereka supaya bisa ditingkatkan dan bisa menularkan lagi kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai bentuk apresiasi, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi memberikan penghargaan produktivitas Sidaha Karya kepada para pelaku usaha. Dan diharapkan dengan penghargaan kali ini dapat meningkatkan semangat bagi para pelaku usaha untuk terus menghasilkan produk maupun juga karya. Pemerintah Provinsi Jambi melalui penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menyerahkan trofi dan piagam penghargaan produktivitas Sidaha Karya tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Penyerahan penghargaan ini diberikan kepada pelaku usaha di Provinsi Jambi dalam kategori unggul dan berkembang. PJS Gubernur Sudirman mengatakan pentingnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan sebagai mesin penggerak ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Penghargaan ini diharapkan mampu mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman Asmami Kota Jambi Zaitun berkomitmen akan terus meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya hingga keluar Provinsi Jambi. Ini memang program Asmami kerjasama dengan binaan Dispindah Kota Jambi, kerjasama dengan Nakar Provinsi, dan di sini juga kami semua yang ikut di sini sudah BPOM. Dari Nakar Provinsi inilah kami bisa berkembang seperti ini, mulai dari kepemimpinan, manajemen, usaha, SDM. Mentor-mentor kami ini seperti Pak Tarsa, Pak Husaini, Pak Gus Parman, Bu Eka, ini mereka tanpa pamrih turun ke lapangan ke UMKM untuk membina kami semua. Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pelaku usaha untuk terus menghasilkan produk dan karya serta menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi. Minyak ilegal langsungkan akad nikah di Polres Kerinci. Informasi selengkapnya Saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Saudara, penanganan stunting menjadi perhatian khusus di Kota Jambi. Penanganan stunting memerlukan kerjasama yang solid dari seluruh pihak termasuk puskesmas. Stunting atau gagal tumbuh pada balita masih menjadi perhatian khusus di Kota Jambi. Stunting yang diakibatkan kurangnya asupan gizi mengganggu perkembangan otak serta metabolisme pada anak. Penanganan stunting memerlukan kerjasama yang solid dari seluruh pihak termasuk puskesmas. Salah satunya Puskesmas PAL 5 Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang rutin melakukan posyandu. Jika ditemukan anak yang mengalami kurang gizi, langsung diatasi dengan cepat. Selain memberikan bantuan makanan yang sehat, pihak puskesmas juga memberikan vitamin dan tablet penambah darah pada anak yang mengalami kurang gizi. Kami kalau pelayanan untuk balita stunting, khususnya di wilayah kerja Puskesmas PAL 5, sebelumnya kami akan memberikan dulu tablet tambah darah ke seluruh remaja putri yang ada di wilayah kami, terutama di anak-anak SMP, SMA, PMT untuk ibu hamil, khusus kek, ada biskuit MPASI namanya. Nah, begitu juga setelah ibunya melahirkan kita konseling ASI. Kita menganjurkan ibu-ibu nifas, ibu menyusui ini untuk memberi ASI eksklusif dari lahir, IMD, terus dilanjutkan dari 0 sampai 6 bulan memberikan ASI eksklusif tanpa memberikan makanan lain. Penanganan stunting merupakan program prioritas nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. 5 poin utama yang harus diperhatikan meliputi penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga dan calon pengantin,
Surveillance Keluarga dan Audit Kasus Stunting. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Tersangka kasus penyelundupan minyak ilegal asal Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan melangsungkan akad nikah di Polres Kerinci. Tahanan kasus migas tersebut, saudara, melangsungkan pernikahan karena sudah terlanjur janji dengan pujaan hatinya. Prosesi suci dan sakral ijab kabul yang seharusnya diwarnai dengan kebahagiaan berlangsung haru di Masjid Nurul Amin Polres Kerinci. Betapa tidak, rencana pernikahan yang sudah jauh-jauh hari ditentukan harus berpindah tempat karena mempelai laki-laki menyandang status tersangka dalam kasus penyelundupan minyak ilegal. Mukromin, warga desa Rantau Kadam, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan ini harus melakukan ijab kabul dengan pujaan hatinya di bawah pengawalan petugas unit Tipiter Polres Kerinci. Acara berlangsung hikmat dan penuh haru tersebut disaksikan Kapolres Kerinci dan jajaran yang memfasilitasi prosesi akad atas dasar kemanusiaan. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh mempelai wanita karena memang kalau saudara Mukromin ini sebelum dilakukan penahanan saat waktu itu saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan memang ada rencana melaksanakan acara pernikahan yang mana memang bertepatan pada kemarin waktunya mereka harus melaksanakan pernikahan, sehingga dari pihak keluarga mempelai wanita datang ke sini kemudian meminta izin kepada kita untuk melangsungkan pernikahan ataupun ijab kabul di Polres Kerinci. Makanya kami fasilitasi yang bersangkutan dengan mempelai wanita sehingga kemarin sudah berlangsung dengan hikmat. Yang bersangkutan saudara Mukromin mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan sekali laksanakan ijab kabul sudah dinyatakan sah baik oleh saksi-saksi yang hadir pada acara pernikahan tersebut. Usai ijab kabul, Mukromin harus kembali ke ruang tahanan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dijalaninya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 7 motif batik tulis hasil karya warga binaan Lapas Perempuan kelas 2B Jambi memperoleh hak cipta dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Mematenkan batik tulis ini merupakan salah satu upaya penting untuk memberikan perlindungan hukum atas 7 motif batik karya warga binaan dari potensi pemalsuan dan eksploitasi pihak yang tidak bertanggung jawab. 7 motif batik tulis hasil kerajinan dan kreativitas warga binaan Lapas Perempuan kelas 2B Jambi telah memperoleh hak cipta dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. 7 motif batik itu diantaranya motif Corona, Pian Puan, Harimau Gunung Kerinci, Kuin Nanas, Cahaya Resam, Candi Moro Jambi Keris, dan Jembatan Angso Duo. Ketujuh motif ini merupakan hasil kreativitas warga binaan dengan memadukan motif khas Lapas Perempuan Jambi dengan kearifan lokal Provinsi Jambi. Kasih Binadik dan Giatja Lapas Perempuan Jambi, Ria Rahmawati, mengatakan meski harus menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, namun tidak menyurutkan semangat dan kreativitas warga binaan Lapas Perempuan kelas 2B Jambi dalam berkarya. Dengan pembinaan kemandirian yang telah diberikan oleh petugas Lapas Perempuan kelas 2B Jambi ini, para warga binaan telah mampu menghasilkan berbagai macam karya kerajinan, termasuk kreativitas kerajinan seni batik tulis. Mematenkan batik tulis ini merupakan satu upaya penting karena memberikan perlindungan hukum atas 7 motif batik karya warga binaan dari potensi pemalsuan dan eksploitasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini warga binaan kami bisa menghasilkan produk batik yang boleh bersaing dengan pasaran di luar sana. Produk batik kami juga sangat diminati oleh masyarakat baik nasional maupun di lingkup di wilayah Jambi ini. Pertamina mengharapkan program membatik ini dapat dilaksanakan oleh warga binaan dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu mereka di lapas dengan menambah keterampilan dalam membatik. Terbitnya hak cipta ini diharapkan dapat memperkuat semangat dan kreativitas warga binaan untuk terus berkarya dan berinovasi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Muafik Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.